Suku Karen, juga dikenal sebagai suku Kayin atau Kayan, adalah kelompok etnis yang mayoritasnya tinggal di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar, Burma. Mereka merupakan bagian dari keluarga bahasa Tibeto-Burma dan memiliki beberapa subsuku dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Suku Karen memiliki sejarah panjang yang bisa ditelusuri kembali ribuan tahun. Mereka diyakini berasal dari wilayah Tibet atau Cina bagian selatan dan kemudian menyebar ke wilayah Myanmar dan Thailand. Sekarang, sebagian besar anggota suku Karen tinggal di wilayah pegunungan di Myanmar dan Thailand Utara. Suku Karen terdiri dari beberapa subsuku, termasuk merupakan subsuku terbesar, berbicara bahasa Esgau Karen. Memiliki bahasa dan dialek sendiri yang berbeda dari Esgau Karen. Juga dikenal dengan nama Kayin, dan berbicara bahasa Karyang. Kelompok semi-nomaden yang tinggal di sepanjang pesisir. Bahasa Karen termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burma. Masing-masing subsuku memiliki dialek dan bahasa yang berbeda. Namun, bahasa Esgau Karen adalah yang paling luas digunakan dan dipahami di kalangan suku Karen. Suku Karen memiliki berbagai kepercayaan, termasuk animisme tradisional, Buddhisme, dan Kristen. Beberapa suku Karen memeluk agama Kristen setelah pengaruh misionaris Barat, sementara yang lain tetap mempraktikkan kepercayaan asli mereka. Kostum tradisional suku Karen sering kali mencolok dengan warna-warna cerah dan ornamen yang kompleks. Wanita Karen biasanya mengenakan gaun yang dihiasi dengan bordir dan perhiasan, termasuk kolar, logam yang dikenakan oleh wanita subsuku Kayin. Tradisi pertanian adalah sumber utama mata pencaharian mereka, termasuk menanam padi, jagung, dan sayuran. Mereka juga dikenal dengan keterampilan kerajinan tangan seperti tenun dan pembuatan perhiasan. Suku Karen sering kali terlibat dalam konflik dengan pemerintah Myanmar. Banyak yang menjadi pengungsi di Thailand akibat konflik bersenjata dan penindasan di Myanmar. Beberapa kamp pengungsi Karen di Thailand memiliki fasilitas untuk pendidikan dan kesehatan, tetapi banyak dari mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Di Thailand dan Myanmar, suku Karen berusaha menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat. Mereka menghadapi tantangan modernisasi, migrasi, dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi cara hidup tradisional mereka. Secara keseluruhan, suku Karen adalah kelompok etnis dengan sejarah, bahasa, dan budaya yang kaya. Mereka menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi terus berusaha mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Di suku Karen, kecantikan wanita dan kebiasaan terkait kecantikan memiliki makna yang mendalam dan seringkali terhubung erat dengan tradisi serta nilai-nilai budaya mereka. Salah satu ciri khas kecantikan wanita suku Karen adalah penggunaan kalung logam yang dikenal dengan nama kolar atau neck ring. Kalung ini terbuat dari logam yang dibentuk melingkar di leher. Meskipun awalnya digunakan sebagai bentuk perhiasan, kalung ini juga dianggap sebagai simbol status dan kecantikan. Selain kalung logam, wanita Karen juga sering memakai gelang dan anting-anting yang terbuat dari logam atau bahan alami seperti kayu dan batu. Wanita Karen biasanya mengenakan gaun atau pakaian tradisional yang dihiasi dengan bordir yang rumit dan berwarna-warni. Pakaian ini seringkali terbuat dari kain tenunan tangan yang memerlukan keterampilan khusus. Bordir yang rumit seringkali menggambarkan status sosial dan identitas budaya. Wanita Karen sering mengoleskan bahan alami pada wajah dan rambut mereka sebagai bagian dari ritual kecantikan atau perawatan. Ini bisa termasuk penggunaan campuran herbal dan rempah-rempah yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan serta estetika. Kecantikan dalam konteks suku Karen tidak hanya dilihat dari penampilan fisik tetapi juga dari cara seorang wanita mematuhi tradisi dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Memakai perhiasan dan pakaian tradisional dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan keluarga. Dalam masyarakat Karen, penampilan wanita seringkali dipandang sebagai refleksi dari status sosial dan identitas keluarga. Oleh karena itu, wanita yang menjaga tradisi dengan baik dianggap lebih cantik dan dihormati dalam komunitas mereka.
Dalam beberapa subsuku Karen, terdapat upacara khusus yang melibatkan wanita muda sebagai bagian dari proses memasuki usia dewasa atau perayaan penting. Selama upacara ini, wanita mengenakan pakaian dan perhiasan tradisional serta melakukan ritual kecantikan tertentu. Wanita Karen sering menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan dan rempah-rempah untuk merawat kulit dan rambut mereka. Misalnya, penggunaan daun dan akar tanaman untuk membuat pasta atau salep yang diyakini memiliki manfaat estetika. Kecantikan pakaian tradisional tidak hanya memperindah penampilan tetapi juga mencerminkan keterampilan tenun yang dimiliki oleh wanita Karen. Proses menenun kain melibatkan teknik yang rumit dan memerlukan keterampilan tinggi. Kecantikan wanita Karen seringkali diukur dari sejauh mana mereka mengikuti norma-norma budaya dan terlibat dalam aktivitas keluarga dan komunitas. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan kepatuhan terhadap norma-norma tradisional dianggap sebagai aspek penting dari kecantikan. Secara keseluruhan, kecantikan wanita suku Karen bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana mereka menjaga dan melestarikan tradisi serta bagaimana mereka berperan dalam komunitas. Kecantikan ini melibatkan penghargaan terhadap budaya, penggunaan perhiasan dan pakaian tradisional, serta perawatan yang dilakukan dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan mereka. Legenda dan mitos suku Karen merupakan bagian integral dari budaya dan kepercayaan mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai moral, sejarah, dan pengetahuan budaya dari generasi ke generasi. Salah satu legenda paling mendalam di kalangan suku Karen adalah cerita tentang asal-usul mereka dari langit. Menurut mitos ini, suku Karen adalah keturunan dari makhluk langit atau dewa yang turun ke bumi. Mereka percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari dunia atas dan dikirim ke bumi untuk membawa pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam beberapa versi mitos, terdapat cerita tentang seorang raja dari Kain yang memimpin suku mereka dari tanah yang jauh. Raja ini dianggap sebagai penghubung antara langit dan bumi, dan banyak tradisi serta ritus suku Karen dikaitkan dengan kisahnya. Ada cerita tentang perjuangan suku Karen melawan roh jahat dan makhluk gaib yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Mitos ini seringkali menggambarkan bagaimana nenek moyang mereka menggunakan kecerdasan dan keberanian untuk mengatasi ancaman tersebut. Dalam mitos suku Karen, ada cerita tentang pahlawan atau prajurit legendaris yang berani dan kuat. Cerita ini biasanya melibatkan pertempuran melawan musuh yang kuat atau makhluk supernatural, dan seringkali menyoroti nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan kepemimpinan. Beberapa legenda menceritakan tentang pahlawan yang menggunakan kekuatan supernatural untuk membantu suku mereka dalam menghadapi bencana atau kesulitan. Pahlawan ini sering digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan mendapatkan bantuan dari roh-roh pelindung. Suku Karen memiliki mitos tentang roh-roh yang tinggal di gunung, hutan, dan sungai. Mereka percaya bahwa roh-roh ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan bahwa menghormati roh-roh ini adalah penting untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan. Ada legenda tentang pemburu yang berinteraksi dengan roh hutan dan bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi hasil perburuan dan keselamatan mereka di hutan. Ada mitos terkait dengan pertanian dan panen padi, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi suku Karen. Cerita ini sering melibatkan dewa atau roh pertanian yang membantu dalam pertumbuhan tanaman dan menjamin hasil panen yang baik. Legenda dan mitos digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada anggota komunitas, terutama anak-anak. Cerita-cerita ini sering menyampaikan pesan tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya mematuhi norma-norma sosial. Banyak ritual dan upacara suku Karen diatur berdasarkan mitos dan legenda. Misalnya, perayaan untuk menghormati roh alam atau memperingati pahlawan legendaris sering kali diadakan sesuai dengan cerita-cerita tradisional. Legenda dan mitos membantu mempertahankan identitas budaya suku Karen dengan menghubungkan generasi muda dengan warisan nenek moyang mereka. Cerita-cerita ini memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan kepercayaan hidup dalam komunitas.
Banyak festival dan perayaan dalam budaya Karen didasarkan pada mitos dan legenda. Perayaan ini seringkali melibatkan cerita-cerita dari legenda lokal dan diiringi dengan tarian, musik, dan ritual yang mencerminkan kisah-kisah tersebut. Legenda dan mitos suku Karen adalah bagian penting dari warisan budaya mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga mendidik, menjaga tradisi, dan memperkuat identitas budaya mereka. Melalui mitos dan legenda, suku Karen menyampaikan nilai-nilai moral, menjelaskan fenomena alam, dan memperingati pahlawan serta roh-roh yang berperan dalam kehidupan mereka. Pantangan dan larangan dalam budaya suku Karen merupakan bagian penting dari tata kelola sosial dan kepercayaan mereka. Pantangan ini biasanya berkaitan dengan adat, agama, dan norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat mereka. Beberapa subsuku Karen memiliki pantangan terkait makanan tertentu, yang seringkali terkait dengan kepercayaan agama atau adat. Misalnya, dalam tradisi animisme, ada larangan mengonsumsi makanan tertentu karena dianggap dapat mengganggu roh-roh atau kekuatan spiritual. Wanita hamil atau menyusui seringkali memiliki pantangan makanan tertentu untuk menjaga kesehatan bayi dan dirinya sendiri, sesuai dengan kepercayaan tradisional. Ada pantangan sosial mengenai perilaku atau tindakan tertentu yang dianggap tidak pantas atau tidak sopan dalam masyarakat. Ini termasuk cara berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain, terutama di hadapan orang tua atau tetua. Dalam beberapa komunitas Karen, ada larangan atau pembatasan terkait hubungan atau pernikahan antar suku. Hal ini seringkali berkaitan dengan peraturan adat dan upacara tradisional. Dalam kepercayaan animisme suku Karen, ada pantangan untuk memasuki atau mengganggu tempat-tempat suci, seperti hutan tertentu atau situs pemujaan. Masuk ke tempat-tempat ini tanpa izin dianggap dapat mengundang malapetaka atau ketidakberuntungan. Beberapa hari tertentu dianggap suci dan dilarang melakukan aktivitas tertentu seperti bekerja atau bepergian pada hari-hari tersebut. Ini berkaitan dengan upacara dan perayaan keagamaan. Dalam komunitas Kristen Karen, ada larangan terhadap konsumsi makanan atau minuman tertentu, terutama jika dianggap bertentangan dengan ajaran agama atau norma Kristen. Ada larangan terkait dengan aktivitas spiritual atau ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, seperti praktik-praktik animisme atau magis. Saat menghadiri upacara adat atau festival, ada pantangan mengenai jenis pakaian atau perhiasan yang boleh dikenakan. Pakaian yang tidak sesuai dianggap tidak menghormati acara atau roh yang dipuja. Selama upacara adat, ada larangan untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti berbicara keras atau bersikap tidak sopan, karena dianggap dapat mengganggu jalannya upacara. Selama ritual penghormatan kepada roh atau leluhur, ada pantangan terhadap perilaku yang dianggap mengganggu kesucian ritual, seperti berbicara tidak sopan atau melanggar tata krama yang telah ditetapkan. Ada pantangan tertentu bagi wanita hamil terkait dengan aktivitas fisik atau makanan untuk memastikan kesehatan bayi dan ibu. Beberapa kebiasaan dan aktivitas dianggap dapat membahayakan kehamilan. Setelah seseorang meninggal, ada pantangan terkait dengan perilaku dan aktivitas selama periode berkabung. Misalnya, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan suasana berkabung. Mematuhi pantangan sosial dan adat membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan menghindari konflik. Ini juga memastikan bahwa norma-norma budaya tetap terjaga. Pantangan dan larangan membantu melestarikan tradisi dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tidak hilang seiring waktu. Mematuhi pantangan spiritual dianggap penting untuk menjaga keseimbangan dan hubungan yang harmonis dengan roh-roh dan kekuatan spiritual. Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat mengundang malapetaka atau gangguan spiritual. Secara keseluruhan, pantangan dan larangan dalam budaya suku Karen adalah bagian integral dari sistem kepercayaan dan tata kelola sosial mereka. Mereka berfungsi untuk menjaga keharmonisan, melestarikan tradisi, dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan spiritual dipatuhi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Suku Karen adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan di Thailand dan Myanmar, Burma.
Sejarah dan asal-usul mereka mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks yang melibatkan migrasi, interaksi dengan budaya lain, dan dinamika politik. Menurut beberapa teori, suku Karen mungkin berasal dari wilayah Tibet atau Cina bagian selatan. Ada anggapan bahwa mereka merupakan bagian dari gelombang migrasi yang lebih besar dari daerah-daerah ini menuju Asia Tenggara sekitar 1000 hingga 2000 tahun yang lalu. Suku Karen termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burma, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan bahasa dan budaya dengan kelompok etnis lainnya di wilayah Himalaya dan Asia Tenggara. Suku Karen diyakini mulai menetap di wilayah pegunungan Myanmar dan Thailand Utara sekitar 1000 tahun yang lalu. Mereka berpindah-pindah dan menetap di daerah pegunungan yang kurang terjangkau, yang memberikan perlindungan dari konflik dan penjajahan. Selama periode sejarah awal, suku Karen berinteraksi dengan berbagai kerajaan besar seperti Kerajaan Burma Pagan dan Kerajaan Siam. Interaksi ini seringkali melibatkan perdagangan, pernikahan antar etnis, dan kadang-kadang konflik. Suku Karen menerima pengaruh dari berbagai agama dan kepercayaan, termasuk Buddhisme dari Burma dan animisme lokal yang telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar. Beberapa komunitas Karen juga menerima ajaran Kristen melalui misionaris Barat pada abad ke-19. Selama masa penjajahan Inggris di Burma, suku Karen mengalami perubahan signifikan. Inggris memandang mereka sebagai sekutu yang potensial melawan pemberontakan lokal, dan banyak anggota suku Karen yang direkrut untuk bekerja dalam administrasi kolonial atau militer. Dengan adanya modernisasi dan perubahan sosial, suku Karen menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka. Banyak dari mereka mulai berintegrasi ke dalam ekonomi yang lebih luas dan mengadopsi gaya hidup yang lebih modern. Suku Karen seringkali terlibat dalam konflik dengan pemerintah Myanmar, yang menyebabkan ketidakstabilan dan kekerasan. Konflik ini dipicu oleh tuntutan otonomi dan hak-hak etnis serta penindasan oleh pemerintah pusat. Akibat konflik, banyak anggota suku Karen melarikan diri ke Thailand dan negara-negara tetangga lainnya. Di Thailand, mereka mendirikan kamp pengungsi di daerah perbatasan, yang menyediakan perlindungan tetapi seringkali juga menghadapi kondisi hidup yang sulit. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian antara suku Karen dan pemerintah Myanmar. Ini termasuk perundingan damai dan perjanjian otonomi yang bertujuan untuk memberikan hak-hak politik dan sosial kepada komunitas Karen. Di Thailand, suku Karen menghadapi tantangan integrasi dalam masyarakat yang lebih luas, termasuk isu-isu terkait hak-hak tanah, pendidikan, dan akses ke layanan dasar. Suku Karen memiliki beberapa dialek bahasa, termasuk Esgau Karen dan Powo Karen, yang menunjukkan keragaman dalam bahasa dan budaya mereka. Bahasa ini merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Budaya suku Karen mencakup berbagai aspek seperti pakaian tradisional, perhiasan, dan ritual yang berkaitan dengan agama dan adat. Ini mencerminkan keanekaragaman dan kekayaan warisan budaya mereka. Suku Karen terus beradaptasi dengan perubahan zaman, baik melalui integrasi sosial di negara-negara tempat mereka tinggal maupun melalui upaya pelestarian budaya tradisional mereka. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Karen mencerminkan perjalanan yang penuh dengan migrasi, interaksi budaya, dan konflik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, suku Karen terus mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan dinamika dunia modern.